candy? You already know if I'm going to take it. Wouldn't be much of an oracle if I didn't. But if you already know, how can I make a choice? Because you didn't come here to make the choice. You've already made it. You're here to try to understand why you made it. Kita punya bedah buku yang judulnya Rahasia Pilihan Takdir dalam Naungan Ketetapan Allah. Dan ini bukan sekedar buku motivasi biasa. Misi kita di sini mau ngebongkar konsep takdir dalam Islam, yaitu qadha dan qadar. Tapi dengan cara pandang yang saya jamin deh, bakal bikin Anda ngelihat hidup ini dengan kacamata yang benar-benar baru. Saya suka banget ide itu, soalnya terus terang ya, banyak orang, termasuk saya mungkin, sering kejebak ngelihat takdir tuh sebagai sesuatu yang kaku, pasrah, udah final. Jadi gagasan kalau ini tuh sebuah sistem yang dinamis, interaktif, bahkan partisipatif. Wah, itu yang bikin saya penasaran banget. Oke deh, mari kita mulai. Oke. Titik berangkat yang paling fundamental dari sumber ini adalah pembedaan yang sangat tajam antara qadha dan qadar. Seringkali kan kita dalam obrolan sehari-hari nganggep dua kata ini sama aja. Iya ya, sering ketuker. Padahal menurut para ulama klasik yang dirujuk di sini, keduanya punya peran yang beda banget. Dan ngerti bedanya ini bukan cuma soal teori loh, tapi ini kunci buat ngebuka cara pandang baru terhadap setiap doa, setiap usaha dan niat kita. Oke. Coba kita pecah satu-satu ya. Mulai dari qadha dulu. Jadi kalau saya coba rangkum dari sumbernya nih, qadha itu kayak semacam blueprint agung gitu ya. Tepat, blueprint agung alam semesta. Yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Dan isinya tuh bukan satu jalan lurus aja. Betul sekali. Bukan satu jalan, tapi bayangin aja sebuah peta raksasa yang isinya semua kemungkinan. Setiap cabang, setiap persimpangan. Kayak alternate universe gitu kali ya, kalau istilah modernnya. Persis, semua skenario A, B, C, sampai Z itu udah ada di dalam peta qadha ini. Itu totalitas kemungkinan. Oke, dapat. Qadha itu peta super lengkap. Terus, qadarnya? Nah, qadar itu proses turunnya. Atau terrealisasinya salah satu jalur dari peta raksasa tadi ke panggung kehidupan kita. Jadi qadar itu ya jalan spesifik yang lagi kita tapaki sekarang ini. Adegan demi adegan. Di sumber ini ada metafora yang menurut saya indah banget. Dikatakan qadha adalah lembaran semesta. Yang luas dan menampung semua kemungkinan itu. Ya, sedangkan qadar adalah pena yang menulis di atas lembaran itu. Nah ini pertanyaan saya, penanya itu siapa? Atau apa? Terus tintanya dari apa? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Sumber ini bilang, pena itu adalah kita, lewat kesadaran kita. Kita. Dan tintanya adalah energi dari niat, pilihan, doa, dan tindakan kita. Disinilah letak, pemahaman yang mengubah segalanya. Kita sering dengar cerita kan, misalnya ada orang divonis sakit parah, tapi karena doa dan perubahan gaya hidup yang drastis, dia sembuh total. Iya, sering. Terus orang bilang, wah, Tuhan mengubah takdirnya. Seolah-olah Tuhan punya rencana A, terus karena kita merengek, Tuhan bilang, oke deh, aku ganti jadi rencana B. Persis. Tapi, menurut model yang ditawarin sumber ini, bukan gitu cara kerjanya. Kejadian itu justru bukti betapa luasnya peta qadha. Di dalam peta itu, memang udah ada jalur sakit berlanjut dan ada juga jalur sembuh secara ajaib. Oh. Doa dan usaha orang itu bukan mengubah keputusan Tuhan, tapi justru mengaktifkan atau membuatnya pindah ke jalur lain yang memang udah tersedia dari awal di peta itu. Jadi kayak semua alternate ending di sebuah film itu udah ada di dalam file videonya. Benar. Kita sebagai penonton cuma ngalamin satu versi cerita aja secara linier. Tapi versi-versi lain itu tetap ada sebagai potensi. Tepat. Analogi holografik yang dipakai di sumber ini juga ngebantu banget. Qadha itu seluruh file film yang udah jadi. Qadar itu pas kita nontonnya, adegan per adegan. Waktu cuma medium aja. Dan ini ternyata nyambung ya sama cara Al-Quran menggunakan dua istilah ini. Sangat nyambung. Di surat Al-Qamar ayat 49 kan disebut, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, qadar. Kata qadar di sini tuh nuansanya proses, pengukuran, desain. Sementara di surat Toha, Fir'aun bilang ke penyihirnya, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Kata putuskanlah itu dari akar kata yang sama dengan qadha. Betul. Maknanya lebih ke ketetapan final, eksekusi.
keputusan akhir. Jadi bedanya emang udah ada di level bahasanya. Oke, konsep peta dan jalur ini masuk akal. Ini udah membuka wawasan banget. Tapi, pena kesadaran tadi masih agak abstrak buat saya. Gimana mekanisme pindah jalur itu? Di sini kan sumbernya ngenalin ide soal energi. Tepat sekali. Disinilah bagian menariknya. Sumber ini mengajukan gagasan kalau setiap jalur takdir itu punya bobot energinya sendiri, punya ambang aktivasi. Jadi sebuah takdir itu nggak terjadi acak, tapi karena ambang energinya udah tercapai. Kayak air mendidih di suhu 100 derajat gitu ya? Analogi yang pas sekali. Air baru akan mendidih kalau ambang batasnya terpenuhi. Konsepnya mirip untuk takdir. Nah, ini dia nih. Jujur ya, pas pertama kali baca soal energi kesadaran ini, saya tuh agak skeptis gitu. Kedengerannya kayak apa ya, agak-agak new age gitu kan? Hahaha, iya saya ngerti. Wajar sih. Tapi coba lihat cara sumber ini nge-breakdown-nya. Ini yang bikin jadi logis dan anehnya terukur. Jadi energinya dari dalam diri kita, dari batin. Benar. Dari setiap niat, doa, sabar, syukur, bahkan trauma atau cinta yang mendalam. Semuanya itu mancarin getaran atau energi. Nah, untuk mempermudah, sumber ini bikin simulasi metaforis. Pakai satuan fiktif. X, energi kesadaran satuan. Oke, ini seru. Jadi setiap tindakan batin kita ada poinnya. Coba kita bedah deh. Di sumber disebut niat tulus itu bisa dapat sekitar plus 10x. Betul. Doa yang khusyuk, tergantung intensitasnya, itu bisa antara plus 5 sampai plus 15x. Tapi yang menarik, respons kita terhadap ujian hidup, itu nilainya jauh lebih tinggi. Oh ya? Kesabaran pas lagi diuji berat, itu bisa plus 25x. Syukur yang mendalam pas dapat nikmat, plus 20x. Wow. Seolah level kesulitan ujiannya sebanding sama poin yang didapat. Dan yang paling tinggi, kayak cinta murni atau pengorbanan tanpa pamrih, itu bisa sampai plus 40x. Dan sebaliknya juga berlaku ya, ada energi negatif yang narik kita ke jalur yang lebih berat. Dendam itu minusnya gede, minus 20x. Besar sekali, rasanya aja udah kayak racun kan di dunia nyata. Cemas terus-terusan, minus 15x. Dan yang paling parah, putus asa, itu bisa sampai minus 40x. Astaga. Nah, dengan kerangka poin ini, studi kasus yang disajikan di sumber jadi hidup banget. Ada cerita soal pemuda namanya Ali, 28 tahun. Dia lagi di titik terendah hidupnya. Kehilangan kerjaan, ditinggal tunangan, krisis finansial, lengkap ya penderitaannya. Lengkap. Nah, di peta takdir Kodo Ali, sumber ini menyederhanakan ada 3 jalur utama yang tersedia buat dia. Oke, jalur pertama, jalur A. Hidup stabil kayak biasa, mungkin balik ke kerjaan lama. Ambang aktivasinya 50 EKS. Cukup rendah. Kedua, jalur B, menemukan jalan spiritual baru. Ini jalur lompatan kuantum, ambangnya lebih tinggi, 120 EKS. Dan yang ketiga, jalur C, menyerah, jatuh ke isolasi. Ini aktif kalau energinya negatif. Sekarang, kita lihat perjalanan energi Ali selama 6 bulan. Ini kayak nonton drama batin. Bayangin, di bulan pertama, Ali marah, frustrasi, nyalahin semua orang. Energinya anjlok ya pasti. Anjlok, sampai ke minus 35x. Itu kondisi bahaya banget. Deket banget sama terpicunya jalur C. Bener-bener di tepi jurang. Terus, apa yang ngubah? Doa. Di tengah putus asa total, dia nangis dan berdoa jujur sama Tuhan. Tindakan kecil ini naikin energinya sedikit, ke minus 20x. Belum aman, tapi setidaknya dia berhenti jatuh. Dan momen kuncinya itu pas di bulan ketiga ya, pas dia sakit keras. Betul. Di titik terlemah fisiknya, justru di situ energi batinnya melonjak. Paradoks kan? Bukannya makin nyalahin keadaan, dia malah pasrah dan sabar. Berapa poinnya itu? Sumber ini mencatat, kesabaran itu memberinya plus 25x, penerimaan tulus plus 30x. Dari minus, total energinya langsung lompat ke plus 35x. Selamat dari jalur C, tapi masih di bawah 50x, jadi jalur A pun belum aktif. Secara fisik, hidupnya masih berantakan. Tapi secara batin, dia udah belok arah.
Di bulan keempat, dia mulai nemu tenang lewat zikir, syukur, sama hal kecil. Kopi pagi, udara segar. Total energinya melesat ke plus 105x. Wah, udah dekat ambang jalur B. Dekat sekali. Dan disinilah keajaiban terjadi. Bulan kelima, dia ketemu guru spiritual, nggak sengaja. Menemukan lagi cinta pada kehidupan. Energinya meroket sampai plus 155x. Udah lewat ambang jalur B. Jauh. Di titik ini, jalur takdir spiritualnya mulai kebuka. Pintu-pintu baru mulai muncul. Sampai akhirnya, di bulan ke-6, energinya mencapai puncak di plus 190x. Yang paling menarik buat saya dari cerita Ali nih, dia nggak ngambil jalur A, dia nggak balik ke hidupnya yang lama. Kenapa? Karena akumulasi energi batinnya, sabar, syukur, cinta, ternyata lebih beresonansi dengan frekuensi jalur B yang lebih tinggi. Jiwanya memilih jalur pertumbuhan. Wow, jadi akumulasi tinta kesadaran kita ini bisa sadar atau enggak ngarahin kita ke persimpangan takdir yang bahkan nggak pernah kita bayangin. Tepat sekali. Kalau gitu ini mengubah cara kita memandang setiap momen ya. Hidup ini jadi kayak semacam permainan spiritual. Haha, ya, betul. Setiap hari itu kesempatan ngumpulin poin energi, Qadar jadi kayak quest harian, dan kalau poin kita cukup, event pemicu atau babak baru dalam Qodo bakal kebuka. Dan sumber kita ngebawa simulasi ini ke tingkat yang lebih konkret lagi. Bukan jalur takdir yang abstrak, tapi tujuan-tujuan duniawi. Mobil, rumah, naik haji. Oh, yang pakai satuan EU itu ya, energy unit? Betul. Oke, coba kita lihat rapor energinya, gimana statusnya? Misalnya untuk mobil dulu deh. Untuk mobil ya, di simulasi ini ambang batasnya misalnya 1000 EU. Nah, energi yang udah terkumpul dari usaha dan niat baru 720 EU. Oh, dikit lagi berarti ya? Sedekah besar yang tulus atau doa di waktu mustajab bisa jadi pemicunya. Oke. Terus? Rumah. Butuh energi lebih besar, 5.000 euro. Yang terkumpul baru 3.200 euro. Statusnya dalam proses. Dan di sini ada catatan yang menarik banget di sumbernya. Niat sempat kuat, tapi kemudian melemah karena ada trauma masa lalu. Wah, jadi kondisi psikologis kita beneran ngaruh ya? Sangat. Trauma, ragu, rasa nggak pantas, itu semua kayak kebocoran yang bikin energi stagnan. Nah yang paling mengejutkan pasti yang tujuan naik haji itu ya? Ini dia. Ini butuh energi spiritual tertinggi, katakanlah 7.000 euro. Dan ternyata, hasil audit energi nunjukin yang terkumpul udah 7.300 euro. Wow, udah melampaui ambang batas. Padahal mungkin secara finansial orang ini ngerasa masih jauh banget dari mampu. Artinya apa ini? Artinya, dalam penjadwalan semesta, takdir ini udah mateng. Tinggal nunggu waktu aktualisasi di dunia fisik. Jalannya bisa datang dari mana aja. Nggak terduga sama sekali. Sama sekali. Model ini meski metaforis, nunjukin satu hal yang fundamental dan dikonfirmasi Al-Quran. Dan sesungguhnya, usahanya kelak akan diperlihatkan. Nggak ada yang sia-sia. Setiap pikiran, niat, tindakan kita itu setoran energi yang lagi ngebangun realitas masa depan kita. Betul. Sumber ini bahkan ngasih contoh praktis. Misalnya hari ini di jalan ada yang nyerobot. Terus kita berhasil nahan marah. Itu bukan sekedar tindakan kosong. Bukan. Itu setoran energi. Mungkin plus 25 FIU menuju rumah yang penuh kedamaian. Atau pas kita bantu tetangga dengan ikhlas, tanpa mau dipuji. Itu bisa jadi setoran plus 40 FIU menuju kemudahan rizki. Sebaliknya, pas rasa iri sama teman muncul dan kita biarin aja, itu kayak kita ngelakuin penarikan tunai. Mungkin minus 15 euro dari tabungan kesehatan batin kita. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, ini bukan berarti kita bisa ngontrol Tuhan atau mendikte takdir ya. Sama sekali bukan. Jauh dari itu. Justru sebaliknya, kita diajak untuk berpartisipasi aktif dalam skenarionya. Hidup jadi terasa ringan tapi nggak sembrono. Kita sadar punya pilihan tapi nggak terjebak ilusi kendali mutlak. Kita bermain di dalam ketentuan. Tepat. Kita menari di antara titahnya. Perubahan koda nggak ngubah koda secara keseluruhan. Peta besarnya tetap sama. Kita cuma mengaktifkan jalur-jalur takdir alternatif yang memang udah jadi bagian dari struktur kemungkinan agung yang udah dia siapkan. Betul sekali. Kalau gitu, mari kita rangkum pembahasan kita yang luar biasa ini. Berdasarkan sumber kita udah ngelihat cara pandang baru tentang takdir. Bukan sebagai jalan tunggal yang sempit dan terkunci. Tapi sebagai peta raksasa. Dengan banyak sekali persimpangan dan kemungkinan tak terbatas. Itulah Qodo.
Dan pena untuk memilih jalan mana yang akan kita lalui di peta itu, yaitu kodar, ternyata ada di genggaman kita. Dan tintanya adalah energi yang terpancar dari kesadaran, niat, doa, dan setiap tindakan kita, baik yang kelihatan mata maupun yang tersembunyi di dada. Permainan ini, seperti yang disimpulkan di sumber, bukan tentang melawan Tuhan. Justru ini bentuk kepatuhan tertinggi. Karena ini tentang memainkan peran kita dengan sebaik-baiknya, di dalam sebuah semesta yang memang udah dirancang untuk merespon getaran kesadaran kita. Semesta yang mengundang kita untuk berpartisipasi aktif, bukan jadi penonton pasif. Betul. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Jika setiap momen, setiap pilihan, dan setiap perasaan adalah kesempatan untuk mengumpulkan energi yang bisa mengaktifkan jalur takdir terbaik yang sudah tersedia untuk kita, maka pertanyaan pentingnya mungkin bukan lagi apa takdir saya, melainkan energi apa yang sedang saya bangun dan pancarkan saat ini untuk menjemput takdir terbaik yang sudah menanti di peta kehidupan saya.